Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Sehat? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Farel, apa kabar? Zalfa mana nih orangnya, Zalfa? Itu kenapa ada stop kontak aja? Tristan sehat. Hafiz, Oh, ya, Dafa, Atar, Hazik, Raihan, Gani, Haisam, Diki, Enlito, Ici, Azam, Abril, Bintang makan apa Bintang? Baru sarapan kamu? Danis, siapa lagi nih? Salman, Prian, Nain, silahkan dibuka fotonya, videonya, Salman. Baik, kita akan mulai pembelajaran hari ini, melanjutkan yang kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah membahas banyak tentang bentuk fungsi kuadrat, ya bentuk fungsi kuadrat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat grafik fungsi kuadrat. Nah, ini materinya ada di halaman 33, ya, buku mandiri halaman 33. Bu Yana akan jelaskan teorinya dulu, baru nanti prakteknya membuat grafiknya. Ayo April, jangan ngantuk Bril. Siapa tadi yang nguap? Semangat. Kita belajarnya waktunya cuma sedikit, ya, efektif paling sekitar setengah jam, jadi harus penuh semangat. April semangat, jangan ngantuk. Ya, silakan hadirkan tidak hanya fisik saja, tapi juga ruhnya harus hadir. Yang ngantuk ditahan, yang lapar tadi udah sarapan kan harusnya. Ya. Ayo, jangan main chat antar kalian ya. Ini Bu Yana matikan dulu deh chatnya. Ntar kalau enggak, kamu main chat-chatan antar kalian. Oke. Silakan semuanya fokus ke penjelasan yang akan Bu Riana berikan. Tidak ada yang berinteraksi dengan teman satu dan yang lainnya. Baik, kita akan mulai. Silakan semuanya dibuka halaman 33 tentang langkah-langkah membuat grafik fungsi. Bu Riana akan share papan tulis ya. Ada 3 langkah ya di situ bagaimana membuat grafik fungsi. Langkah-langkah membuat grafik fungsi. Halaman berapa, Bu? Halaman 33. Grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkah membuat grafik fungsi kuadrat. Langkah yang pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu X. Menentukan titik potong dengan sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X, itu syaratnya adalah fx-nya 0. Fx sama dengan 0. Fx itu sama dengan Y sama aja ya. Fx atau Y itu sama aja. Jadi kalau memotong sumbu X, maka Fx atau Y-nya itu sama dengan 0. Atau fungsi X-nya itu 0. Kemudian langkah keduanya adalah menentukan titik potong dengan sumbu X. Maaf, tadi kan sudah X ya, berarti sekarang menentukan titik potong dengan sumbu Y. Menentukan titik potong dengan sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y, maka yang 0 apanya? Yang 0 adalah X-nya. X-nya 0. Nah, ini langkah kedua. Kemudian langkah ketiga adalah menentukan koordinat titik balik. Menentukan koordinat titik balik.
Nah, titik balik ini ada dua. Ada titik balik minimum, ada titik balik maksimum. Sebelum koordinat, itu ada yang pertama adalah titik balik minimum. Titik balik minimum itu apa? Titik balik minimum itu jika itu A-nya lebih besar dari 0. Ya. Titik balik minimum itu artinya terjadi bila A-nya lebih besar dari 0. Minimum itu berarti bentuknya terbuka ke atas kayak gini. Berarti ini kan minimum kan di bawah kan, titik balik minimum di sini. Nah, yang kedua itu titik balik maksimum. Titik balik maksimum. Nah, titik balik maksimum ini jika A-nya itu kurang dari 0. A itu apa sih? A itu yang kemarin ya, koefisien dari X kuadrat. Ya, koefisien X kuadrat yang paling depan itu kalau biasanya. Atau bisa paling belakang gitu. Yang angka di depannya X kuadrat. Nah, kalau A-nya lebih besar dari 0, itu bentuknya itu terbuka ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0, maka titik baliknya maksimum, berarti terbuka ke bawah. Nih ya. Jadi grafiknya kayak gini, terbuka ke bawah. Nah, sumbu koordinat titik baliknya bagaimana koordinat titik baliknya? Ini kita garis dulu. Untuk koordinat titik balik, ini tadi titik balik maksimum, titik balik minimum. Nah, koordinat titik balik itu adalah XS. XS itu X absisnya ya. XS itu absisnya, absis simetrinya. XS-nya itu adalah min B per 2A. Ini rumus X-nya titik balik itu min B per 2A. Nah, Y ekstrimnya, Y ekstrim itu adalah D per 4A. D per negatif 4A. D itu diskriminan ya, yang sudah kita pelajari kemarin. Rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Ya, D itu kan B kuadrat min 4AC per negatif 4A. Nah, ini adalah teorinya. Teorinya silahkan di screenshot dulu. Silahkan di screenshot. Setelah ini kita akan praktek bagaimana membuat grafik fungsi kuadrat. Silahkan di screenshot dulu. Belum. Langkahnya ada 3 itu ya. Kalau itu ketiga langkah itu sudah dilakukan semua, maka nanti kita bisa menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke, sudah? Kalau sudah, kita akan membuat grafik fungsi kuadrat. Adanya di Briana ambil contoh di halaman 38. Silakan semua buka halaman 38, nomor 53. Contohnya, ya. Contoh yang akan Bu Riana jelaskan adalah contoh halaman 38, nomor 53. Nah, silakan ya dibuka di situ. Halaman 38, nomor 53. Disuruh gambarlah ya grafik dari aja perintahnya Bu Dana tulis di sini. Gambarlah atau kalau di situ grafik fungsi fx ini adalah karena Bu Dana akan menggambar di sini gambarlah grafik fungsi dari fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 15. Nah, kita akan menggambar grafik fungsi yang ini. Fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 15. Nah, langkah pertama tadi apa? Langkah pertama, cari titik potong terhadap sumbu x. Titik potong terhadap sumbu x, syaratnya apa tadi? Yang 0 apa? Zalfa. Zalfa silahkan. Kalau memotong sumbu X, berarti yang 0 apanya?
Halo Zalfa, Ya, ini itu Bu. Apa itu? Itu logo apa? apa? Lihat catatannya lagi tadi di bukunya. Kalau kamu nggak buka buku mandiri ya, ini kalau nggak sambil nyimak buku mandiri nanti nggak bisa loh. FX-nya, Bu. Fx-nya, oke. Ya, Fx-nya 0. Jadi kalau memotong sumbu X, ini Fx-nya 0. Berarti Fx-nya kita ganti 0. 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 2X kurangi 15. Nah, setelah ini kita faktorkan seperti kemarin ya, seperti kita persamaan kuadrat itu, kita faktorkan biasa. X kuadrat itu dari apa? X kali X. Negatif 15, berapa kali berapa? Nanti kalau dijumlahkan, negatif 2. Berapa kali berapa? 5 kali 3 kan? 5 kali 3. Nah, yang negatif yang mana? Yang 5-nya atau yang 3-nya? 5. Yang 5-nya. Negatif 5, 3-nya positif. Nah, ini masing-masing tinggal disamakan 0 ya. X kurang 5 sama dengan 0, dan X tambah 3 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan negatif 5, negatif 5 pindah ke kanan jadi positif 5. Di sini negatif 3 pindah kanan jadi negatif 3. 3. Nah, dari sini kan ketemu titiknya ya. Titiknya berarti titiknya adalah 5, X-nya 5, Fx itu kan Y ya, sama ya. Berarti 5, Y-nya 0. Terus yang kedua adalah berapa? Negatif 3,0. Nah, ini sudah ketemu 2 titik ya. Setelah memotong sumbu X itu di 5,0 dan negatif 3,0. Kemudian langkah kedua. Langkah kedua tadi mencari titik potong terhadap sumbu apa? Y. Potong ya, titik potong terhadap sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y, maka yang 0 apanya? X, Bu, X. Ya, X-nya 0. Maka dari sini, X-nya kita ganti 0. Berarti Fx sama dengan X-nya kita ganti 0. Berarti berapa? 0 kuadrat. Nih ya. Dari sini kita ganti 0. 0-nya diganti. Berarti X-nya ganti 0. 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0. Ya. Dikurangi 2 kali 0 dikurangi 15. Maka 0 kuadrat berapa? 0 kuadrat 0. Dikurangi 2 kali 0, 0. Dikurangi 15, 15. Maka Fx-nya berapa? 0 kurangi 0, 0. 0 dikurangi 15, negatif 15. Nah, dari sini kan ketemu Fx itu kan Y ya. Berarti X-nya itu 0, Y-nya negatif 15. Oke, sudah ketemu 3 titik. Ini, sama ini kan. Sudah ketemu 3 titik, kita tinggal nyari koordinat titik baliknya. Sebelum nyari koordinat titik balik, kita cari titik maksimum atau minimum. Yang ketiga, koordinat titik balik. Koordinat titik balik. Nah, di sini minimum atau maksimum? Lihat A-nya. Ya, A-nya ini lebih besar dari 0 atau lebih kecil? A-nya berapa di sini? A-nya? 1. 1 ya. A-nya 1. Kalau 1 itu berarti lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0? Lebih besar. Besar. Berarti A-nya itu lebih besar dari 0. Kalau A-nya lebih besar dari 0, maka titik baliknya minimum atau maksimum? Minimum. Berarti nanti grafiknya menghadap ke atas atau ke bawah? Atas. Ke atas. Sip, udah paham ya. Nah, sekarang kita cari XS-nya. X ekstrimnya ya. X sumbu simetri ya. X sumbunya. X sumbu simetri rumusnya tadi apa? Min B per 2A ya. Ya kan? Sambil dilihat catatannya. Tadi rumusnya XS adalah min B per 2A. Berarti min. B-nya berapa? B-nya kan negatif 2 kan? Min negatif dari negatif 2 per 2A. 2, A-nya berapa? A-nya 1 kan? Berarti 2 kali 1.
Negatif dari negatif 2, itu positif 2. 2 kali 1, 2. 2 dibagi 2, 1. Berarti koordinat titik baliknya yang X-nya ya, X sumbunya, itu 1. Nah, sekarang Y-nya, Y ekstrimnya. Nanti Y ekstrimnya rumusnya adalah D per negatif 4A. D langsung Briana tulis rumusnya, D itu B kuadrat min 4AC per negatif 4A. Berarti berapa di sini? B kuadratnya berarti negatif 2 dikuadratkan dikurangi 4 AC. A-nya 1, C-nya berapa? C-nya yang ini. C-nya negatif 15. Dikalikan negatif 15. Dibagi negatif 4, A-nya kan 1. Sama dengan negatif 2 dikuadratkan, itu 4, dikurangi 4 kali, negatif 4 kali 1, negatif 4 kali negatif 15, positif ya, positif 60. Dibagi negatif 4. Berarti 64 dibagi negatif 4. Positif bagi negatif? Negatif. Negatif. Berapa? 24 Ini bagi kan. Elah. 16. negatif 16. Oke, dari sini sudah ketahuan titik baliknya ya. Berarti koordinat titik baliknya adalah koordinat titik balik. Berarti kan X-nya itu 1, Y-nya negatif 16. Oke, sudah ketemu 3 titik sama koordinat titik balik. Berarti tinggal digambar grafiknya. Kita gambar grafiknya. Oke. Oke, titik yang pertama adalah 5,0. 5,0 berarti di sini ke kanan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5,0 berarti di sini, nanti melalui sini. Kemudian yang kedua negatif 3,0. Negatif 3,0 berarti ke kiri ya. 1, 2, 3. Negatif 3,0. Nah, titik yang kedua sini. Yang ketiga adalah 0,15. 0, negatif 15. Negatif 15 berarti ke bawah ya. Maaf. Ke bawah kita kasih titik-titik agak rapat aja karena panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, misalnya negatif 15 di sini. Negatif 15. Jadi melalui sini, kemudian titik balik maksimum, titik balik, koordinat titik balik minimum ya, ini koordinat titik balik minimum, itu adalah 1, negatif 16. 1 berarti di sini, negatif 16 kan di bawahnya sini ya, negatif 16. Saya negatif 16, berarti nanti titiknya di sini, titik baliknya. Nah, tinggal kita tarik garis. Agak susah nih, maaf. Menggambarnya kalau pakai begini. Nih, terus berbaliknya di negatif 16. Ini. Maaf, agak pakai ini. Ya, seperti ini ya. Ini titiknya, titik baliknya di sini adalah 1, negatif 16. Bu, Briana. Ya. Saya izin ke toilet. Siapa nih? Abril. Ya, silakan. Ibu. Oke, sampai di sini paham? Bu, Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Apa? Ibu, Ya, itu apa? titik baliknya kenapa di kanan, Bu? Kenapa di bagian kanan? Kan bisa Kenapa di titik sini? balik. Kenapa nggak Ya. ini gitu? Kenapa nggak di sini, nggak di kiri? Karena Kenapa? kan pasti nanti tengah-tengah ini.
Ya, sumbu simetrinya itu Oh, kan oh di iya. satu. Komentar Bu, XS Pak. ya. XS itu X sumbu simetrinya kan satu. Ya Berarti Bu, tengah-tengahnya di satu sini. saya nggak ngeliat satunya tadi. Ya, ini kalau kamu tarik dibikin titik-titik gitu ya, sumbu simetri, titik-titik itu. Nah, ini sumbu simetrinya itu ini. Ya, tengah-tengahnya satu ini. Jadi tengah-tengahnya bukan 15 ya, tapi tengah-tengahnya satu. Ngerti? Ya, ya Bu. Ngerti Bu. Ya. Ya, silakan di screenshot dulu, dicatat dulu. Foto. Eh, perhatikan, ya udah dulu di screenshot dulu. Oke, sudah? Masih ada waktu Enggak, Bu. 14 menit, kita coba bahas beberapa soal yang mengenai ini ya. Oke, sudah belum? Halo? Sudah ya? Oke, Bu Riana bersihkan. Coba, semuanya dibuka halaman 47. Halaman 47 Mandiri. Di situ Bu Riana akan memberikan kalian soal yang nomor 12. Lingkari dulu nomor 12. Lingkari yang menggambar grafik kan nomor 12 tuh. Ya kan? Nomor 12. Sudah ya? Jadi ini, Bu Riana jelaskan dulu deh. Share dulu ya. Jadi begini, Bu Riana nanti akan memberikan kalian soal itu yang paket 2 ya. Latihan ulangan bab 3 paket 2 semuanya, ya nomor 1 sampai 20. Tetapi Bu Riana akan memberikannya itu bertahap, karena kan Bu Riana hari ini cuma menjelaskan tentang grafik fungsi misalnya. Berarti yang bisa kamu kerjakan hari ini adalah yang nomor 12, begitu ya. Nah, nanti nguploadnya kalau sudah 20 nomor itu udah Bu Riana jelaskan semua. Sebagai contohnya, nanti Bu Riana akan menjelaskan yang latihan paket satunya, yang halaman 44, 45-nya, itu Bu Riana akan jelaskan dulu semua. Nah, kalian nanti mengerjakannya bertahap. Nah, hari ini Bu Riana kan sudah menjelaskan tentang grafik fungsi, berarti yang sudah bisa kalian kerjakan adalah yang nomor 12. Nah, ini karena masih ada waktu lagi, Bu Riana akan menjelaskan mulai dari nomor 1 yang paket 1. Nah, contohnya adalah dari paket 1. Karena ini modelnya sama persis, ya antara paket 1 dan paket 2 itu modelnya sama persis, jadi Bu Riana akan menjelaskan satu persatu soal yang ada di paket 1. Nanti tergantung Bu Riana selesainya sampai nomor berapa, nanti kita konversi. Oh ya, yang paket 1, paket 2 yang Bu Riana sudah kasih contoh nomor berapa saja. Berarti kalian sudah bisa mengerjakan nomor berapa saja, begitu yang sesuai dengan contoh. Nah, nanti menguploadnya itu kalau sudah Bu Riana sudah selesai menjelaskan 20 soal semuanya. Ini bisa 2 pertemuan atau 3 pertemuan ke depan. Ini tujuannya untuk apa? Untuk Bu Riana biar nggak bolak-balik mengumpulkan tugas. Bu Riana agak repot menagih kalian. Misalnya 5 soal kumpulin, 5 soal kumpulin. Nah, nanti kalau ada yang numpuk soalnya itu nagihnya agak ribet. Nah, sekarang Bu Riana coba kumpulkan tugasnya dalam 20 soal itu. Tapi kalian mengerjakannya dicicil. Ya, dicicil kerjain dulu. Caranya boleh acak, tapi di atas seperti biasa ya. Di atas seperti biasa dikasih huruf pilihannya. Nomor 1 sampai 20, jawaban hurufnya apa saja, nanti ditulis urut, biar Bu Riana ngoreksinya gampang, tapi untuk cara bawahnya boleh acak. Oke, sekarang Bu Riana akan jelaskan mulai yang nomor 1, halaman 44. Silahkan dibuka halaman 44. Ini masih ada waktu sekitar 10 menit. Bu Riana akan mulai jelaskan dari nomor 1. Nomor 1 ini sudah dijelaskan pertemuan kemarin ya, tentang yuk kita jawab bareng-bareng. Halaman 44 ya. Latihan ulangan bab 3
Bab 3 yang paket 1. Ini paket 1 ini sebagai contoh. Nanti yang paket 2 kalian yang mengerjakan. Paket 1 nomor 1 ya. Ini halaman 44 sampai 46. Disimak dulu yang nomor 1. Oke, Bu Diana minta Tristan coba dijawab itu. Ya, Bu. Soalnya Terus. ya fx sama dengan 6 ditambah x dikurangi x kuadrat. Coba Tristan, ini Ya, Bu. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kalau kamu bisa pakai annotate, bisa jawab sendiri, atau kalau enggak disampaikan dengan lisan aja. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Ya, Bu. Oke, Bu. Tuh. Ya, coba. Itu, Bu. A-nya negatif 1. Oke, A-nya negatif 1 ya. A itu adalah koefisien X kuadrat. Jadi jangan terkecoh, A itu bukan selalu di depan, tapi A bisa di belakang, yang penting dia koefisiennya X kuadrat. Ya, pintar. B-nya berapa? B-nya 1. Oke, B-nya 1, C-nya? 6. C-nya 6. Oke, sip. Tristan udah paham ya menentukan A, B, C-nya. Sekarang yang nomor 2, berarti negatif 1, 1, dan 6. Ini untuk yang nomor 1 jawabannya yang C. Yang nomor 2, Bu Riana akan bantu jelaskan dulu. Titik 1, K ini dilalui oleh kurva fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Maaf, jangan coret-coret. Nanti Bu Riana keluarkan. Kalau nggak disuruh, nggak usah coret-coret. Nanti mengganggu temennya. Nanti kalau disuruh saja kalian boleh coret-coret. Oke, di sini K ini X apa Y ya? K itu ada di posisi X apa Y? Halo? Semuanya? Y. Y. Berarti K ini menggantikan Fx atau X? Ini yang ditanyakan nilai K-nya. K ini sebagai Fx atau sebagai X? Halo? Y itu Fx apa X? X, Bu. Masih bingung. Enggak. K itu kan Y itu kan Fx. Berarti Fx ini diganti K, terus X-nya diganti berapa? 1 ini sebagai apa? 1. X. X. Berarti 1 ini X. Berarti 1 kuadrat dikurangi 2 kali X-nya kan 1. Nah, ini mencari nilai K-nya. Nanti K-nya berapa? Berarti sama dengan K ini sama dengan nilai Fx. Berarti 1 kuadrat berapa? 1 dikurangi 2, negatif 2 kali 1, negatif 2, negatif 2 kali 3, negatif 3, berarti positif 6 ya. Maaf. Ini bukan 5. bukan perkalian, maaf. Ini bukan perkalian. Jadi ini gini. Negatif 2 kali 1 itu negatif 2. Ini kan pengurangan ya, bukan perkalian. Dikurangi 3. Jadi gini. 1 dikurangi 2, 1 dikurangi 2 itu kan negatif 1, negatif 1 dikurangi 3, berarti negatif 4. Berarti nilai K sama dengan negatif 4. Oke, bisa dipahami? Ngerti, Hafiz? Hafiz ngerti? Ngerti, Bu. Oke, sekarang yang nomor 3. Nomor 3, titik potong kurva fx sama dengan 2x kuadrat ditambah x dikurangi 6 dengan sumbu y. Kalau titik potong dengan sumbu y, berarti yang 0 apa? Berarti x-nya berapa? X-nya? 0. Berarti di sini, dari fungsi kuadrat ini, tinggal diganti x-nya 0. 2x kuadrat ditambah x dikurangi 6. Berarti x-nya diganti 0. Berarti 2 kali 0 kuadrat ditambah x-nya 0 dikurangi 6.
Maaf, yang nyetel musik. 0 kuadrat itu 0. 0 kali 2, 0. Ditambah 0. Min 6. Kurangi 6. 0 tambah 0, 0. 0 dikurangi 6, negatif Min 6. 6. Berarti titik potongnya berapa? X-nya 0, Y-nya atau fx-nya negatif 6. Ini sama dengan tadi ya, sudah dijelaskan di membuat grafik tadi ya, menentukan titik potong tadi. Oke, satu lagi, masih ada waktu. Ya, yang nomor 4. Bu Yana jelaskan yang nomor 4. Fx sama dengan X kuadrat ditambah 11X ditambah 28. Pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi itu artinya adalah fx-nya diganti dengan 0. Gini, habis itu tinggal difaktorkan biasa seperti persamaan kemarin ya. Seperti persamaan kuadrat kemarin, tinggal difaktorkan. X kuadrat itu asalnya dari X kali X. 28 itu berapa kali berapa kalau dijumlahkan 11? Berapa? 28 itu berapa? 7 kali 4 kan? Ya kan? 7 positif 7, positif 4. Nah, ini masing-masing tinggal disama dengankan 1. Sama dengankan 0, maaf. X plus 7 sama dengan 0, X plus 4 sama dengan 0. Setelah itu tinggal 7-nya pindah ke ruas kanan. Negatif 7. Yang ini negatif 4. Cari yang X sama dengan negatif 7 sama X sama dengan negatif 4. Berarti jawabannya yang D. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Oke, sementara ini berarti Bu Riana sudah menjelaskan. Lihat sekarang yang paket 2-nya, yang bisa kalian cicil kerjakan dari sekarang. Sebelum nanti numpuk tugasnya 20 nomor. Jadi ini silahkan dicicil, cukup mengerjakan. Berarti nomor berapa? Silakan dibuka halaman 46 yang harus kalian kerjakan. Kan udah Bu Diana kasih contoh nomor 1 sampai 4 ya. Berarti PR-nya adalah PR-nya 5 nomor ya. PR latihan ulangan bab 3 paket 2. Paket 2 halaman 46 47. Nah, yang sudah Bu Riana jelaskan contohnya adalah nomor 1, 2, 3, 4 sama yang gambar 12. Oke, jadi hari ini PR-nya ada 5 nomor. 5 nomor ini silahkan dikerjakan. Ini sudah Bu Riana kasih contoh semua tadi ya. Yang nomor 12 adalah tentang menggambar grafik fungsi 1, 2, 3. Mirip semuanya dengan yang tadi, menentukan ABC, kemudian menentukan letak kurvanya, untuk X, Y-nya dimasukkan, kemudian menentukan titik potong, kemudian titik potong ini memotong sumbu Y, itu seperti apa. Nah, ini yang harus kalian kerjakan. Nomor 5 sudah bisa dikerjakan juga tuh nomor 5, karena pembuat 0 tadi juga sudah dikerjakan. 5, 6 juga sebenarnya sudah bisa dikerjakan. Ya, sementara ini dulu aja deh. 1, 2, 3, 4 sama 12 dulu. Silahkan nanti dikerjakan. Dan untuk selanjutnya nanti Bu Riana akan berikan contoh-contoh. Sebenarnya kalau kamu sudah memahami membuat grafik sih 5, 6, 7 bisa. Tapi kalau belum juga nggak apa-apa. Nanti bertahap aja mengerjakan. Ingat, tidak perlu di-upload sekarang. Bu Riana belum membuat link. Nanti di-uploadnya kalau Bu Riana sudah menjelaskan contoh sampai 20 nomor dan kalian sudah mengerjakan semua baru di-upload. Tapi kalian setelah pembelajaran ini tetap harus mengerjakan soal biar nggak numpuk ya, dan kalian bisa langsung paham karena sudah bisa dijelaskan, ada prakteknya ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Ya, Bu. Ya. Bu. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini yang nggak hadir siapa ya? Coba Bu Diana akan foto dulu. Yang nggak hadir, tolong dikasih tahu Bu Diana di
Di chat-chatnya sudah Briana buka nih. Siapa yang nggak ada? Briana absensi dulu. 9C. Nggak ada. Ya, teman sekelasnya yang nggak ada tolong ditulis di chat. Oke, Fakih Amru alhamdulillah hadir. Kalian nggak hafal teman sekelasnya? Ya udah Briana foto aja deh. Aduh. Cuma 25 orang. Nanti Briana cek pakai absennya pakai foto saja. Nah, tampilkan wajahnya dong. 1, 2, 3. Aduh. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Sudah pas jam 9.40. Semoga apa yang Briana sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik. Sampai ketemu nanti besok ya. Besok kita ada lagi. Ya, besok ada lagi berarti Briana akan menjelaskan soal-soal berikutnya. Ya, terima kasih. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.